Kita coba bentar lagi udah mati. Nah, ini bedanya gue kasih lihat dulu aja yang bedanya yang pertama, hasil tes gue yang pertama sama pakai cooler sama sebelum pakai cooler. Pas nggak pakai cooler tuh di menit keempat baru 10% dan baru naik ke 120 watt. Baru naik ke 120 watt. Tapi kalau misalnya gue dinginin dulu sebelumnya di 20 derajat, itu di menit kedua udah keluar logonya, terus udah langsung naik ke 19 watt. Naik 19 watt, cuma naik ke 120 sebentar langsung ke 77. Terus di menit ketiga udah 8, menit keempat udah 13. Jadi beda jauh. Lumayan lumayan beda selisihnya. Terus kalau kemarin fullnya di 30 menit 20 detik, kalau 100% di 26 menit, tapi fullnya di 30 menit 20 detik. Terus kalau gue dinginin dulu, itu fullnya di 28 menit, fullnya sama-sama di 100% sama-sama di 26. Ya gitu. Ini belum selesai. Ya, tunggu sampai dia mati sendiri. Gue tunggu dia mati sendiri baru gue colok. Oke. Baterai slow, your device will shut down in 3 second. Jadi gue biarin dia mati sendiri. Ini gue sambil ngetes. Ini kendalanya kemarin pas gue tes yang gue dinginin dulu, itu coolernya itu udah panas banget sampai 40 derajat lebih, hampir 50 derajat ininya, cooler ininya. Pas gue tes pakai tembakan sampai 50 derajatan. Jadi habis itu dia turun di 30, 20, 19 watt. Jadi nggak nyampe di 77 watt lagi. Nah, ini gue coba base case-nya nggak gue dinginin dulu. Siapa tahu keluar lagi 120 wattnya. Terus ininya, chargernya jadinya gue dinginin juga. Lihat hasilnya gimana. Saran sih gue. Oke, ini udah mati. Kita colok. Jadi kita coloknya, nyalain coolernya barengan ya. Jadi nggak gue dinginin dulu. Kalau kemarin gue dinginin dulu sampai 20 derajat. Kali ini enggak. Ginian malam Jumat. Ini kondisi mati ya, belum kecolok ya. Chargernya gue pakai Baseus 65 watt, cuma nggak ngefek sih. Sorry kalau berantakan. Kita langsung tes barengan. Bang, kenapa nggak upgrade cooler? Semua cooler pakai Peltier 3 cm punya Black Shark. Mahal. Peltiernya Black Shark itu 100.000 lebih. Gue beli di AliExpress. Belum sama pajak sekarang. Pajaknya aja udah mahal. Ini timernya.
dulu pakai gimana. Jadi tiap menit kita cekin berapa persen naiknya berapa persen, suhunya berapa derajat. Nanti kalau yang ini nggak gue catat suhunya, karena kemarin nggak gue catat, sekarang nggak gue catat juga, tapi bakal gue tunjukin. Sama watt di sini jalannya berapa watt. Oke. Ini kondisi mati, nanti kita lihat sendiri dia munculnya berapa lama. Baru keluar, pas gue nyalain muncul tanda ngecasnya itu berapa lama. Barengan. Oke, ini malah muncul langsung tapi 0 ya. Dan watt, jadi sama aja kayak kemarin, startnya di 9 watt. Kalau yang pertama itu panas itu di 5 watt doang kemarin jalannya di 10 menit pertama. Kok sama bang, saya kalau ngecas juga seperti itu Baseus, 120 watt yang mahal itu charger. Udah 1 menit 28. Gue nggak ini dulu ya, masih belum ada persentasenya, masih 9 watt. Masih di 28,2, 27, masih di 9 watt, dan ini masih 0, masih belum ada tandanya. Iya, lagi eksperimen. Sebelumnya udah jalan tanpa cooler sama gue dinginin dulu pakai cooler. Bedanya apa? Kalau gue dinginin dulu malah aneh, jadinya cuma 77 watt keluarnya. Tapi tetap lebih dingin dibanding tetap lebih cepat dibanding nggak pakai cooler. Menit ketiga malah 28,1, jadi lebih dingin. Masih 0, masih 9. Padahal di sebelumnya di menit kedua itu udah naik ya, di menit kedua itu udah naik ke 20 watt, tapi sekarang belum naik. Nah, ini baru keluar lambang Mi-nya. Ini baru keluar lambang Mi-nya di menit ke 1,5. Jadi chargernya jadi handphonenya juga lebih dingin.
dari sebelumnya. Itu 7,5, 6% buat 7,5 udah di 90 watt. Cek lagi di menit ke-5. Ya, gua dari kemarin udah beberapa kali begini dengan kondisi yang berbeda tesnya. Soalnya kemarin ini panas banget pas di standby di 77 watt. Semoga sekarang enggak. Oh, ini udah mulai naik suhunya di 29,9, 12, 29,9. Ini cuma di 25. Nah, ini yang gue bingung kalau nggak pakai cooler, entah kenapa nggak sampai 120 watt keluarnya. Padahal kalau nggak pakai cooler tuh keluar 120 watt. Ini sekarang malah turun di 75, 76. Ini sama kayak kejadian yang kemarin. Tes yang kemarin juga sama di 77 watt. Rata di 77 watt. Anehnya kayak gitu, rata di 77 watt. Dan nggak naik-naik. Ini masih 30, 29,9. Menit. Oke. Udah naik di 31,4. Ini 76,7 watt. Ini gua nggak presisi detiknya ya sekitar selisihnya sekitar 2-3 detikan lah. Soalnya gue tesnya satu-satu manual. Tapi yang kurang lebih ini kebaca selalu di angka segini. Kalau posisi handphonenya dingin. Jadi kalau terlalu dingin juga nggak keluar maksimalnya di 120 watt. Jadi mungkin gua kedepannya mau coba cooler yang lebih nggak dingin. Ke 1,8. Rekomen cooler yang bagus apa? Balik ke budget sih bro. Di bawah 100 K3, di bawah 150 itu ada X5. Ini yang gue bahas non garansi ya. 200.000 ada X9 kalau mau yang klaim. Kalau yang magnetik X12 itu yang paling dingin sekarang, tapi harus pakai magnet.
tambahan. Kalau mau yang bagus, paling paling aman sih sebenarnya BR30 BS, paling aman. PriDigi juga dingin, lebih dingin daripada BR30 BS, cuma satu klem tanahnya. Mungkin takut kondensasi kalau HP-nya terlalu dingin. Gue nggak tahu sih, gue pikir kalau makin dingin dia makin berani tambahin charge casnya, daya casnya, tapi kenyataannya enggak. Ini udah 2 kali, ini kali keduanya gue ngetes pas pakai cooler malah nggak nyampe 120 watt keluarnya, 22 juga. Tuh, ini masih 77, udah 10 menit. Beda banget kalau nggak pakai cooler. Di menit, kalau nggak pakai cooler tuh di menit ke 4 udah 120, walaupun turun lagi nggak maksimal 120 nya. Coba di menit 11 sekarang. Gue lagi eksperimen kayak lu, coba biar tahu juga hasilnya gimana, nanti di sharing aja bro. Ke 3,6 dan dia cuma tetap di 77 watt. Harga pasaran X9 berapa? Barunya sih itu 200.000. Cuma kalau jual second nggak tahu deh. Gue nggak pernah nyaranin beli second kalau cooler soalnya. Gue takutnya banyak yang nggak tahu di dalam kipasnya itu kotor atau enggak. Kalau kotor dapetnya nanti kayak gue kemarin, sayang banget kalau dapetnya kotor dalamnya. Susah bersihin nih dalam kipas itu, mesti pakai pinset. Ke 3,9. Ini bro, kalau murah gue bayarin X9-nya. Jangan lupa lewat Tokopedia ya, atau pakai Shopee supaya aman. Jangan transfer dulu. Balik kenal. Menit ke 13. Di 4,3. $120 baru pakai sekali buat turnamen. Water cooling, nanti gue lanjutin lagi. Gua udah kepikiran pakainya apa buat radiatornya. Udah bisa tambahin kipas sama radiator, harusnya lebih
harusnya lebih tahan lama dibanding pakai es batu ya, tapi nggak tahu dinginnya semana aja. 46. Tuh, 50. Gue nggak tahu sih efek apa sih, kenapa nggak pakai cooler malah 120 wattnya keluar. Ini udah 71 watt malah turun. Jadi tetap panas 42 watt di 42 derajat Celcius ininya chargernya. Jadi cooler di charger kayaknya nggak terlalu efektif. Gua nggak tahu gara-gara ada gap di dalam ininya atau gimana, kurang padat atau gimana. Itu udah 35,4. Udah mulai turun, kita bandingin sama yang kemarin. Dia turunnya di menit ke 14. Oke, berarti mirip-mirip juga. Dia turunnya di menit ke 14, chargernya panas. Cuma ini turunnya di menit 16, baru turun ke 71-nya. Jadi charger sedikit cooler di chargernya itu sedikit ngebantu. Tiga 35,6. Ini 82, 62,9. Cuma gua agak ragu-ragu, ini nggak bisa maksimal gara-gara ininya panas. Kalau hasil tes yang kemarin lebih cepat pakai cooler, cuma selisih 2-3 menit dikit. Gara-gara baterai Lion berfungsi lancar harus panas bang, emang begitu. Oh ini gue baru tahu nih, tunggunya di berapa lama kan. Ini di 35 dia udah turunin lagi. Kalau kemarin nggak pakai cooler tuh suhu baterainya udah sampai 40-an, 44 sampai 44 derajat Celcius baterainya di menit ke bahkan di menit ke 8 aja udah 40-an. Menit ke 8 nanti Excelnya gue bikinin. Bikin cooler nempel langsung ke CPU HP, udah yang kecil cuma jelek hasilnya.
Kesel gue juga. Ke 3,8 ini udah turunin sendiri. 90. 22 watt ini udah turun malah. Kita lihat ini di menit 19 ke 91. Jadi tetap lebih cepat didinginin dulu. Tapi didinginin dulunya ini juga coolernya nggak didinginin ya. Coolernya nggak pakai chargernya nggak pakai cooler. Semua baterai Li-ion kalau ngecas harus panas. Cuma kalau panas banget hasilnya kayak kemarin, dia ngedrop ke 0% malah. (36). Ini yang gua sayangkan ini sekarang cooler chargernya yang kepanasan. Chargernya itu 42,7. Jadi gua nggak tahu dia ngedrop turunnya itu gara-gara charger apa gara-gara ini, gara-gara HP. Padahal HP-nya masih di 33. Dan pas tes yang pertama tanpa cooler itu ngedropnya itu waktu udah sampai di suhu ke 43 atau 44. Di 43 dia turun ke 70-an. Terus dari 43 dia turun ke 12 watt doang. Jadi nggak maksimalnya gara-gara itu doang. Kalau udah panas dia turun. Ini gue pakai charger bawaan yang 120 watt. Dia turun terus, suhunya turun terus, wattnya ini juga turun terus karena udah nggak setinggi tadi wattnya. Suhu HP-nya juga makin turun, tapi jadi makin lama. Semenitnya cuma nambah 3% doang baterainya. Kalau sebelumnya itu bisa nambah 5%. Kita coba bandingin sama sebelumnya itu di 21 jadi 95%. Oke, ini sedikit lebih tinggi ya. Kalau dia 21 di 95. Soalnya ini udah turun ke 27 derajat. 24 derajat. Di 22 dia 19 derajat. Nah, ini kita coba ini. Sorry, ini kelewatan. 97 32,2 20 derajat. Chargernya bawaan. Ini yang bawaan, soalnya gue nggak ada charger 120 watt lain yang bisa maksimalin di 120 watt di Xiaomi nya. 11T Pro kayak itunya beda juga. Nah, ini udah turun ke naik lagi di 20. Lumayan. Kalau sebelumnya itu nggak pernah nyentuh nggak udah di 22 itu udah nggak nyentuh di 20 watt lagi kalau udah di 22 menit. Jadi ada cooler di charger juga lumayan efektif. 0,3 99. Jadi dia derajat 99 itu di 25 menit. Nah, ini udah mulai turun di 20, di bawah 20 watt. Udah 19,4. Watt.
Ini juga udah di bawah 30, udah oke 37,2, udah 100, udah 1,2 di 17 watt. Oke, kita nunggu sampai ininya 0, itu di menit keberapa. Jadi untuk mastiin fullnya itu gua mastiin ini di 0,5 watt. Kalau udah 0,5 watt berarti baterainya udah bener-bener full, udah bener-bener bukan cuma 100 derajat tapi full. Jadi kalau di baterai, kita tes di baterai ini, baterai lock itu udah 100% sama ada fullnya. Kalau udah full dia nggak nambah lagi. Kalau ini udah di 100% tapi dia masih ngecas di 16 watt. Jadi kita nunggu fullnya kapan. Kalau yang kemarin kondisinya dingin banget itu 2 menit tambahannya, 2,5 menit. Kita lihat aja nanti ininya nolnya kapan. Tunggu 0,5 nya beberapa detik ya. Nanti tetap bakal gue bikin Excelnya. Di 12 atau 0. Suhunya udah mulai turun di bawah 30. Ke 11 watt. Itu di dan ini cuma 11,4. Selama dia masih ada arus berarti dia masih belum full aja, patokan gue begitu. Ini padahal udah 1, 2, 3 menit beda sama kemarin yang pas kondisinya dingin banget. Itu dari 26, 27, 28, 28, 30 detik itu udah full, udah di 0,4 watt. Ini masih oke di 28. Oke, pas di 28, 0,4. Cuma 6, 0,4 ini full. Oke, jadi kalau gue ngeceknya sih kayak gitu. Lihat di sininya udah 0 itu baru full. Kalau 100 ya baru 100. Jadi gue ngikutin teorinya yang di baterai lock aja. Jadi kalau ini kasarnya ya, kasarnya kalau HP-nya dingin dia nggak tembus ke 120 watt. Jadi kesimpulannya kalau ini dingin, handphonenya dingin, dipakein cooler,
chargernya malah nggak tembus ke 120 watt. Ini gue lagi bahasnya Xiaomi 11T Pro sampai 120 watt. Cuma kalau nggak pakai nggak pakai apa namanya cooler, itu bisa tembus ke 120 watt. Tapi dia naik turun. Kalau panas di atas 43, dia bisa turun ke 12 watt, baru naik lagi. Bahkan bisa turun ke 0,5 watt kalau suhunya udah di atas 40-an, 44-an. Di atas 44 dia bisa turun ke 0,5 watt. Jadi dia kayak ada safety netnya ya. Jadi kalau udah 40-an, 44 derajat lebih gitu, dia bisa turun ke 0,5, bahkan sempat ke 0,1 watt kalau nggak pakai cooler. Tapi tetap dia bisa tembus di 120 watt. 120 wattnya jalan. Nah, kalau misalnya kita pakai cooler, gue udah tes 2 kali, itu cuma tembus di 78. Sama di sini juga 78. Hari selanjutnya gue pakai cooler juga. Even didinginin dulu atau nggak didinginin dulu, tetap maksimalnya di 78. Ini gue sempat nyentuh di 79 watt. Jadi nggak didinginin dulu. Tapi yang hari ini gue pakai tambahan cooler di chargernya, dan ada penambahan waktu lagi. Jadi kalau kemarin nggak pakai cooler sama sekali, itu di 26 menit udah 100%, dan fullnya itu di 30 menit 20 detik. Kalau kita dinginin dulu pakai cooler di handphone ya, tapi gue dinginin dulu, tunggu 20 derajat layarnya, itu fullnya di 26 menit sama bukan fullnya, 100% itu di 26 menit, tapi fullnya itu di 28,30 detik. Nah, ini kalau misalnya kita pakai cooler 2 biji cooler di HP plus di chargernya, itu 100%-nya itu di 24 menit. Jadi ada gap selisih 24 menit, ada selisih gap 2 menit lebih cepat. Terus fullnya itu di 28 menit pas. Jadi pas ngecek di 28, ini kebetulan udah langsung di 0,4 0,5. Wah. Oke. Jadi udah ngetes beberapa kali, hasilnya seperti itu. Harusnya sih lumayan valid ya, walaupun ada selisih gap 1 2 3 detik lah, paling 3 detik kan. Tapi menurut gue masih oke sih. Masih kelihatan alurnya seperti itu. Jadi kalau ininya dingin, jadinya baterainya terlalu dingin, itu nggak keluar 120 wattnya. Cuma kalau terlalu panas, 120 wattnya malah jadi di 0,1. Kalau gua sih ngeliat kayak gini, ini kasusnya di Xiaomi 11T Pro ya. Kalau gua ngeliat kayak gini, gua tetap bakal pakai cooler ngecasnya. Walaupun cuma di 77 watt, tapi dia stabil terus di 77 watt, dan dia nggak naik turun. Nggak naik turun karena kepanasan. Pertama, kalau udah kepanasan pasti baterai lebih cepat rusak. Sama, kalau ini pasti baterai lebih awet karena suhunya selalu di bawah 35, lebih aman. Chargernya juga nggak naik turun casannya. Dia kalau udah di 85%, dia baru turun wattnya. Oke. Jadi kalau kayak gini lebih aman sih buat HP sama chargernya juga. Soalnya kemarin nggak di chargerin aja nih bisa sentuh ke 50 derajat chargernya. Bang, kalau punya satu cooler lebih baik dipasang di HP atau di chargernya? Nah, ini menarik, tapi besok gue coba tes. Kalau logika gue sekarang tetap lebih baik di HP-nya, supaya nggak over kayak kemarin ini yang gue tes nggak pakai cooler, itu bisa nyentuh ke 45 derajat suhu handphonenya. Nah, itu udah
udah kayak main game kalau pakai 120 watt. Jadi lebih baik pakai cooler sih menurut gua di HP-nya. Di HP-nya dulu baru ditambahin di coolernya. Di chargernya maksudnya. Oke, paling gitu dulu. Nanti gue bakal bikinin video ininya, detailnya. Gue bikinin Excelnya. Kalau bisa pakai grafik nanti gue bikinin grafiknya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.